Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di video ini kita akan membahas tentang kenapa Allah menciptakan neraka. Tapi sebelum kita mulai, sempatkanlah menulis salawat Nabi di kolom komentar, agar siapapun yang membacanya, kita akan mendapat pahala pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Jika Allah Maha Pengampun, kenapa Allah menciptakan neraka? Pertanyaan ini sering muncul baik dari kalangan awam maupun dari pihak yang ingin meragukan keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, Allah disebut sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tetapi di sisi lain, Allah juga menciptakan neraka sebagai tempat siksa yang begitu mengerikan. Lalu, bagaimana dua sifat ini bisa berdampingan tanpa bertentangan? Pertama-tama kita perlu memahami bahwa rahmat Allah tidak menghilangkan keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, benar. Tapi Dia juga Al-Adl, Maha Adil. Jika tidak ada neraka, maka keadilan tidak akan pernah sempurna. Bayangkan seorang pembunuh, pemerkosa, penipu besar, atau orang zalim yang tak pernah tobat dan mati dalam kekafiran. Apakah pantas dia mendapat surga hanya karena Allah Maha Pengampun? Neraka diciptakan bukan untuk meniadakan kasih sayang, melainkan untuk menegakkan hukum yang adil bagi mereka yang memilih jalan kesesatan dan menolak seluruh peringatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kitab, rasul, akal, hati nurani, bahkan waktu yang sangat panjang untuk bertaubat. Maka saat seseorang tetap memilih kejahatan, maka ia masuk neraka bukan karena Allah tidak pengasih, tapi karena dia memilih jalan itu sendiri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa neraka bukan untuk orang yang salah satu kali, bukan juga untuk orang berdosa yang bertaubat, tapi untuk mereka yang membangkang dengan sadar dan terus-menerus. Sifat Maha Pengampun Allah terbukti justru dari berapa banyak peluang yang Ia beri untuk manusia kembali. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Bahkan orang yang membunuh 100 jiwa pun tetap diampuni saat ia bertobat dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dalam hadis sahih tentang pembunuh 100 nyawa. Maka, yang dimasukkan ke neraka adalah mereka yang menolak rahmat itu sendiri. Neraka juga menjadi bentuk kasih sayang Allah terhadap korban kejahatan. Jika tidak ada neraka, maka keadilan ilahi akan terasa kosong. Di dunia, banyak orang yang hidupnya hancur karena dizalimi, dan tak semua kejahatan bisa dibalas di dunia. Maka, neraka menjadi tempat penegakan keadilan yang tak bisa ditipu oleh kuasa, uang, atau kepintaran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya, jika seseorang masuk neraka, itu bukan karena ia tak mampu beriman atau berbuat baik, tetapi karena ia memilih untuk melawan fitrahnya sendiri. Bahkan iblis saja awalnya adalah ahli ibadah, tapi kesombongannya membuat ia pantas mendapatkan azab. Satu hal penting yang sering dilupakan adalah bahwa neraka adalah pilihan. Manusia tidak dilempar ke sana secara semena-mena. Allah sudah mengutus para nabi, menurunkan kitab, dan memberikan tanda-tanda kekuasaannya dalam diri manusia dan alam semesta. Orang yang akhirnya ke neraka adalah mereka yang dengan sadar menolak semua itu. Neraka juga adalah tempat pembalasan, bukan tempat pelampiasan murka. Tidak ada satupun siksa di neraka yang melebihi keadilan. Bahkan siksaan sekecil apapun akan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Dan Allah Maha Tahu ukuran keadilan yang hakiki, jauh dari sekadar emosi manusia. Bagi sebagian orang, konsep neraka terasa menakutkan, bahkan tak masuk akal jika dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Namun ketahuilah bahwa kasih sayang Allah tidak berarti membiarkan kejahatan merajalela tanpa ganjaran. Kasih sayang tanpa keadilan bukanlah rahmat, tapi kelemahan. Sedangkan Allah Maha Sempurna. Neraka juga menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Ia membuat orang bertakwa lebih berhati-hati, menjaga lidah,
menjaga hati, dan memperbaiki amal. Tanpa neraka, motivasi takut akan hilang, dan manusia bisa dengan mudah meremehkan dosa. Oleh karena itu, neraka juga adalah bentuk tarbiyah ilahi, didikan Tuhan agar kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Ada pula yang berkata, kalau Allah tahu siapa yang masuk neraka, mengapa diciptakan juga? Ini adalah bentuk kekeliruan memahami ilmu Allah dan kehendak bebas manusia. Allah tahu, tapi tak memaksa. Ibarat guru tahu siapa yang tak akan lulus, bukan berarti sang guru menyebabkan murid itu gagal. Murid tetap punya pilihan belajar atau tidak. Dalam konteks Islam, neraka bukan sekadar tempat hukuman, tapi juga manifestasi dari keadilan Allah yang sempurna, yang tak bisa disamai oleh hukum manapun di dunia ini. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa Allah menciptakan neraka? Melainkan, apakah aku sedang melangkah ke arah surga atau justru ke neraka tanpa sadar? Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia Maha Adil. Dalam keadilannya yang sempurna, setiap amal manusia, besar atau kecil, akan mendapatkan balasan yang sepadan. Kalau Allah hanya dikenal dengan sifat pengampunan, tanpa menetapkan batas dan hukuman bagi mereka yang menolak rahmat-Nya, maka tidak akan ada makna dari keadilan itu sendiri. Neraka adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Manusia sendirilah yang menzalimi dirinya. Sifat Maha Pengampunnya tidak serta-merta menghapuskan keberadaan hukuman. Justru karena rahmat-Nya begitu besar, maka Dia memberi waktu, peringatan, dan tanda-tanda tanpa henti. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan bahwa rahmatku mendahului murkaku. Maka ketika seseorang tetap memilih jalan kesesatan setelah semua peringatan datang kepadanya, itu bukan karena Allah tidak pengasih, melainkan karena Ia menolak kasih itu sendiri. Pesan besar dari keberadaan neraka adalah agar manusia berpikir bahwa hidup ini bukan hanya soal kesenangan dan kesuksesan duniawi, tapi soal pertanggungjawaban abadi. Kita tidak sedang bermain-main. Setiap langkah, setiap pilihan akan dihitung. Maka jangan sampai kelak kita berdiri di hadapan Allah, lalu kita menangis karena tahu semua ini bukan karena Allah yang tak adil, tapi karena kita yang lalai. Neraka bukan hanya tempat siksaan, tapi juga simbol penolakan terhadap fitrah dan kebenaran. Dan sebaliknya, surga bukan hanya tempat balasan, tapi puncak kasih sayang Allah untuk mereka yang bersabar, jujur, taat, dan tunduk dengan tulus. Pertanyaannya kini, apakah kita akan menjadi orang yang menyambut kasih-Nya, atau yang menolak semua itu lalu menyalahkan takdir? Marilah kita renungkan dengan jujur. Apakah hidup ini sudah mengarah pada ampunan Allah, atau justru sedang menumpuk jalan menuju neraka tanpa sadar? Jika kita masih diberi napas, itu tandanya pintu taubat masih terbuka. Gunakan kesempatan itu. Bukan karena kita pantas masuk surga, tapi karena hanya rahmat-Nya lah satu-satunya harapan kita.